Saya akan pulang, bicara dengan polisi, lalu menghadapi Fadil. Nah, bagus. Dan kalau kau butuh bantuan saya untuk dampingi saat bicara dengan Fadil atau keluarganya, panggil saja. Kita sudah sahabat sejak dulu. Saya tidak akan biarkan kamu hadapi ini sendirian. Kasihan si Dea. Waduh, kok nggak diangkat-angkat sih? Makin khawatir saya nih. Gimana ya keadaan Dea sekarang? Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Pak. Boleh saya bertemu dengan penyidik yang menangani kasus laporan saya, Pak? Oh, iya Pak Antoni. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan. Oke, Pak. Makasih. Ada Pak Antoni tuh di luar. Katanya mau ketemu Bapak. Oh, ya udah, ayo kita samperin. Pak Antoni, ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Pak. Saya datang untuk membicarakan soal laporan saya tentang anak muda yang bernama Fadil itu. Oh iya, Pak. Saya masih ingat kasus bawa kabur pacarnya itu ya, Pak. Betul kan? Nah, betul, Pak. Tapi setelah saya pikirkan lagi, saya ingin mencabut laporan itu. Hah? Mencabut laporan? Apa Bapak sudah yakin? Iya, Pak. Fadil memang salah, tapi ternyata anak saya hamil setelah mereka kabur bersama. Mau tidak mau, dia harus bertanggung jawab. Saya sadar kalau dia tetap di penjara, masa depan anak saya semakin hancur. Saya mengerti. Kalau begitu, prosedurnya jelas. Anda harus membuat surat pencabutan laporan secara tertulis. Setelah itu, proses hukum akan dihentikan dan Fadil bisa segera dibebaskan. Baik, Pak. Saya siap tanda tangani apa saja yang diperlukan. Baik, Pak. Saya buatkan formulirnya. Tapi saya harus ingatkan, keputusan ini tidak bisa dibatalkan lagi nanti. Keputusan saya sudah bulat, Pak. Ini demi anak saya. Oh, baik, Pak. Kalau sudah bulat, kami akan proses segera. Ayo ikut saya untuk menandatangani berkas pencabutan laporan. Baik, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, Fadil. Akhirnya kau bisa hirup udara bebas lagi. Selamat ya kawan. Semoga di luar sana kau bisa hidup lebih baik daripada di sini. Makasih banyak ya Bang Ucok. Kalian bertiga yang selalu jadi sandaran saya dalam sini. Tanpa kalian, entah gimana saya jalani hari-hari dalam sel ini. Jangan lupa, nanti kalau udah di luar, jangan makan Indomie lagi tiap malam kayak kita di sini. Iya Bang Ucok. Di sini tiap hari makan Indomie. Di luar mungkin saya ganti jadi nasi padang. Asal jangan tiap hari juga makan nasi padangnya. Bisa-bisa kau balik ke sini lagi gara-gara utang warung padang nggak sanggup kamu bayar. Kami senang Fadil, senang karena kamu bebas. Tapi jujur ada sedihnya juga. Besok-besok kita nggak bisa lagi duduk bareng, cerita-cerita atau sekedar ketawa-ketawa buat hilangin rasa jenuh. Iya Fadil, kamu tahu sendiri kan kita sudah kayak keluarga di sini. Kau pergi, rasanya kayak kehilangan saudara. Tapi ini demi kebaikanmu. Jangan pernah balik lagi ke tempat ini. Janji ya? Janji Tok. Saya nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Saya mau buktikan kalau saya bisa tanggung jawab atas hidup saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya sayangi. Nah, itu baru Fadil yang saya kenal. Ingat, jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Kamu harus belajar dari pengalaman. Jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Biar perjuangan kau di sini ada artinya. Kalau sudah di luar, kamu jangan lupain kami ya. Kami memang masih di sini, tapi doa kami ikut sama kamu Fadil. Ya, mana mungkin saya lupain kalian. Kalian bukan cuma teman, tapi sudah jadi saudara saya. Saya bakal selalu ingat. Semoga suatu hari kita ketemu lagi, tapi bukan di tempat seperti ini. Semoga kalian juga bisa nyusul cepat, hirup udara segar. Nah, betul. Kalau ketemu lagi, jangan di balik jeruji, tapi di warung kopi.
kita ketawa bebas tanpa ada rasa belenggu. Selamat jalan, saudara. Hati-hati di luar sana. Doakan kami semoga cepat nyusul hirup udara bebas. Makasih ya kawan-kawan, doakan saya biar jalan baru ini saya bisa lewati dengan baik. Saya pamit. Pak Antoni. Iya Fadil, saya sendiri yang cabut laporan itu. Kalau bukan karena Dea, kau mungkin masih akan tetap dalam penjara. Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak. Terima kasih, meski saya tahu saya salah besar. Kamu memang salah. Kau bawa kabur anak saya, bikin dia menderita, dan sekarang dia hamil. Saya marah, kecewa. Tapi saya juga sadar, mau tidak mau, kau harus bertanggung jawab. Ya, saya siap, Pak. Apapun keputusan Bapak, saya tahu ini semua akibat perbuatan saya. Fadil, satu-satunya jalan sekarang, kamu harus nikahi Dea. Kau harus jaga dia, jaga anak yang sedang dikandungnya. Kalau tidak, jangan harap saya diam aja. Iya, Pak, saya terima. Saya memang sudah berniat begitu dari awal, Pak. Saya sayang banget sama Dea, dan saya akan bertanggung jawab penuh. Ingat baik-baik kata-katamu ini. Saya bukan lagi bicara sebagai orang yang menaruh dendam, tapi sebagai ayah yang hanya ingin anaknya tidak hancur. Kalau kau berani bermain-main, saya sendiri yang akan cari kau. Saya janji, Pak. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Makasih, Pak. Ya udah, ayo pulang. Pak. Boleh saya bicara sebentar lagi? Apa lagi? Begini, Pak. Saya ingin minta izin. Saya perlu pulang dulu ke rumah. Saya harus sampaikan semua ini ke keluarga saya, terutama ayah saya yang sekarang kerja di Jakarta. Hah? Untuk apa? Saya berjanji, Pak. Minggu depan saya akan datang lagi ke rumah Bapak. Kali ini saya tidak datang sendirian. Saya akan bawa orang tua saya untuk melamar Dea. Kamu yakin bisa penuhi janji itu? Jangan hanya manis di mulut doang. Saya berjanji, Pak. Saya yakin. Saya ingin lakukan semuanya dengan benar. Saya ingin tanggung jawab saya ke Dea juga jelas di mata keluarga kita. Tolong beri saya waktu 1 minggu saja. Baiklah, saya kasih kau waktu 1 minggu. Tapi ingat, jangan pernah coba-coba lari atau menghindar. Sekali kau ingkari janji, saya sendiri yang akan kejar kamu sampai kemanapun. Saya janji, Pak, demi Dea, demi anak yang dikandungnya. Ya udah, pergilah, bawa kabar ini baik-baik ke keluargamu. Saya tunggu kau datang minggu depan. Wah, makasih ya, Pak. Hehehe.